Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Dian Fitriasari, guru PAI UPT SD Negeri Kemlaten, Paringan, Tuban, peserta PPG Batch 3 LPTK UINSA Surabaya dengan nomor NIM 06210825 akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di kelas 5 materi Aku Anak Soleh, Indahnya Saling Menghargai Perbedaan, dan Manusia Sebagai Khalifah. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapkan Ketua Kelas? Siap? Siap, Kak. Ras. Hormat, Kak. Tegak, Kak. Duduk siap, Kak. Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak, hari ini ada teman kita yang gak masuk, yaitu Faris. Dia sakit. Kita doakan semoga Faris lekas sehat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk itu hari ini, kalau kau suka hati panggil Kafia. Kafia. Kalau kau suka hati panggil Bilya. Bilya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Dasha. Daya. Kalau kau suka hati panggil Dina. Dina. Kalau kau suka hati panggil Faiz. Faiz. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Ubay. Ubay. Kalau kau suka hati panggil Fadila. Fadila. Kalau kau suka hati panggil Salma. Salma. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Faiz. Faiz. Kalau kau suka hati panggil Alia. Alia. Kalau kau suka hati panggil Nada. Nada. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Rifa. Rifa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita pembiasaan terlebih dahulu. Silakan Salma hari ini memimpin pembiasaan. Surah Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan Kafia mimpin untuk lagunya. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kalau kemarin kita itu belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang menghargai, indahnya menghargai perbedaan. Menjadi anak yang soleh salah satunya adalah dengan cara saling menghargai perbedaan. Kemudian sebelumnya mau tanya nih tentang perasaan kalian terkait tentang perbedaan pendapat. Apa sih yang kalian rasakan ketika kalian berbeda pendapat dengan teman kalian? Ya, menjawab? Terkejut, Bu. Kaget, terkejut. Oke, baik. Kalau beda pendapat dengan teman, kita kadang-kadang terkejut juga ya. Kok dia bisa memikirkan itu gitu ya, Kafia ya? Ada lagi? Khawatir temanmu ember. Iya, kadang-kadang pendapat teman kita itu mengkhawatirkan diri kita ya. Kadang mereka itu nggak berpikir jauh tentang pendapatnya, ya kan? Terus ada lagi? Selanjutnya, Budia mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu adalah kita akan belajar menganalisis makna saling menghargai dalam perbedaan. Apa? Menganalisis makna saling menghargai dalam perbedaan. Selanjutnya Budian mau kalian itu membuat kelompok. Nanti kelompok 1 duduknya di tempat sini ya. Kelompok 2 duduknya di tempat situ. Kelompok 3 di sini, 4 di sini. Kelompok 1 Budian sebutkan dulu. Kelompok 1 adalah Kafia, Rifa, dan Dilia. Silakan duduknya di sini. Dasya, Alia, dan Nada duduknya di sebelah sini. Ubay, Faiz, sama Ube duduknya di sini. Sama Fadila, sama dan Tina duduknya di sini. Selanjutnya Budian mau menempelkan video ya untuk hari ini. Disimak baik-baik. Sambil kalau yang ada yang perlu dicatat juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Si poin ini dulu disimak dulu ya anak-anak. Ini dalam surat Al-Hujurat itu Allah menjadikan kita semuanya itu berbeda.
bisa saja Allah itu menjadikan seluruh makhluk di bumi menjadi satu agama, satu bangsa, bisa. Tapi Allah tidak menjadikan itu. Allah lebih menciptakan kita untuk berbeda. Beda suku, beda budaya, beda negara, beda agama. Allah yang menciptakan perbedaan itu. Tahu nggak kenapa? Allah menjelaskannya di sini lagi. Agar kamu saling mengenal. Kita itu dibedakan biar gampang untuk dikenali. Oh, Rasana itu meripatnya sipit. Oh, yang itu berkulit hitam. Oh, yang ini seluruh tubuhnya putih sekali. Oh, yang ini tinggi besar, hidungnya mancung dan sebagainya. Itu biar saling kenal mengenal. Oke. Selanjutnya. Sebagai khalifah, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu karena berbeda-beda itu tadi itu rawan terjadi konflik. Makanya Allah menunjuk kita di bumi adalah sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Wakil Allah di bumi untuk menjaga bumi, untuk menjaga perdamaian dan sebagainya. Gitu. Terus setelah kalian mendengarkan tadi ya, melihat video tadi, dan ingin kalian menceritakan alasan kenapa sih kita kok harus menghargai perbedaan. Kenapa? Kira-kira kenapa sih kita kok harus menghargai perbedaan itu kenapa? Angkat tangannya. Apa? Tidak terjadi perselisihan. Bagus, agar tidak berselisih, makanya harus dihargai pendapatnya. Oh ya, ada apa Desya? Ada hidup rukun. Oh, hidupnya rukun dengan tetangga, dengan teman, gitu ya Desya ya? Ya, ada lagi? Untuk saling mengenal. Untuk saling kenal, Bu. Karena sifatnya teman ini begini, sifatnya teman ini begini, gitu ya. Ada lagi? Apa? Kita dihargai orang lain. Karena kita kalau menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Terus kalau di sini sudah duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Kemudian akan membagikan poster kepada kalian. Kelompok 1, kelompok 2, oke. 1 salah, 2 ini ya, 3 ya. Oke, dibaca dulu coba. Kelompok 1 dapat skenario bagaimana? Situasi di sekolah sedang diadakan acara pentas seni. Ada siswa yang menampilkan tarian daerah Jawa, sementara yang lain membawakan Yang lain dengarkan kelompok, yang lain juga. Papua. Beberapa teman ada yang menertawakan perbedaan kostum dan gaya mereka. Tugas perankan bagaimana cara menghargai perbedaan budaya pada kegiatan tersebut. Oke, dari yang sampean dapatkan itu tadi, sampean perankan bagaimana sampean sebagai anggota kelompok di situ, orang yang ada di situ, biar tidak berantem, itu bagaimana caranya ya? Diskusikan dengan satu kelompok kalian, terus kemudian nanti ditulis di tempat yang sudah beliau siapkan ya, LKPD. Nah, kita tulis. Dan kasih waktu 20 menit ya. Iya, Bu. Oke. Sudah selesai? Oke, kelompok berapa dulu ini yang mau maju? Kelompok 4 dulu. Oke, kelompok 4 maju dulu. Jadi apa yang akan kalian lakukan atau bagaimana yang seharusnya kalian lakukan jika ada di kondisi tersebut?
Coba baca lagi kondisinya terlebih dahulu biar teman kalian mendengarkan terlebih dahulu lagi. Situasi, ada teman yang terbiasa membawa bekal nasi, sementara teman lain membawa roti. Beberapa siswa mengejek dan tidak mau berteman dengannya. Tugas, terangkan bagaimana menerima perbedaan kebiasaan tanpa menjadikan bahan ejekan. Oke, bagaimana hasil diskusi kalian? Coba. Menurut kami, yang membawa bekal nasi tidak perlu diejek, dan yang membawa bekal roti tidak perlu mengejek, karena roti dan nasi sama-sama enak. Oh iya, karena mereka itu punya selera yang tersendiri, ya kan? Jadi kita harus menghormati teman yang suka nasi dan suka roti. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Bacakan dulu ya situasi kalian bagaimana biar teman-teman yang lain juga mengetahui bagaimana kondisi kalian. Situasi dalam diskusi kelompok ada teman Yang bagus, Upe. yang membuat poster dengan gambar pahlawan, sedangkan kamu ingin menggambarkan masjid. Teman-teman mulai berdebat. Tugas, terangkan bagaimana cara menghargai pendapat teman agar kelompok tetap kompak. Oke, bagaimana menurut kelompok kalian tentang itu? Men tetap kompak gimana caranya? Dan tetap kompak, ada teman yang mengusulkan ide membuat gambar pahlawan dusun. Contohnya Bung Tomo. Oke, berarti dari kelompok 3 itu membuat kesepakatan bahwa pahlawan digabungkan dengan masjid. Ada kok pahlawan yang suka ke masjid. Contohnya adalah Bung Tomo itu ya. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok mana dulu? 1 atau 2? 2, oke, 2 dulu. Sebutkan lagi dulu ya kondisi kalian, setelah itu hasil presentasi kalian. Sebutkan dulu. Situasi, seorang temanmu tidak ikut berpuasa di bulan Ramadan karena berbeda agama. Ada teman lain yang mengejeknya. Tugas, perankan bagaimana seharusnya bersikap menghormati teman yang berbeda keyakinan. Ya, menurut kelompok kalian gimana? Menurut kami, teman yang mengejek teman yang tidak berpuasa padahal berbeda agama melakukan kesalahan karena ia tidak menghormati teman yang berbeda keyakinan. Betul. Ya, terus setelah nggak diajak terus gimana? Dihormati. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, anak-anak, setelah kalian mempresentasikan itu tadi, kemudian mau kalian menjawab dari kuis yang kemudian siapkan, ya. Oke, bentar. Yang pertama, apa arti dari kata khalifah dalam Islam? Wakil Allah di bumi. Bagus. Kedua, apa yang harus kita lakukan terhadap teman yang berbeda agama? Menghargai dan menghormati. Bagus. Sebagai khalifah, apa tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Menjaga dan melestarikan. Oke. Apa contoh perilaku menghargai perbedaan? Mengucapkan salam kepada teman yang berbeda agama. Oke.
Bagaimana kita dapat menjadi khalifah yang baik? Dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagus. Apa manfaat dari menghargai perbedaan? Kita dapat berkumpul dan egois. Terus, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat dengan kita? Dengarkan dan menghargai. Oke. Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih sayang kepada teman yang berbeda dengan kita? Dengan membantu dan mendukung. Pencet. Selanjutnya, Budian ingin mengetahui lagi tentang hasil dari pembelajaran hari ini ya. Menurut kalian, apa manfaat dari menghargai perbedaan? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Tadi apa? Biar gak konflik. Apalagi apa Desya? Oke, agar hidup rukun. Apalagi? Apalagi tadi? Saling kenal mengenal. Apalagi? Agar tidak terjadi perselisihan. Oke, ada tidak selisih lagi. Apalagi? Agar kita dihargai orang lain. Agar kita dihargai orang lain. Jadi anak-anak, menghargai perbedaan itu adalah perintah Allah. Kalau kita menghargai perbedaan, sama artinya kita dengan taat atas perintah Allah, menjadi orang yang bertakwa. Terus terima kasih untuk hari ini, semuanya hebat banget, berani presentasi, diskusinya juga bagus. Terima kasih untuk hari ini ya. Sekarang sebelum berdoa, ayo kita nyanyikan satu lagu tentang menghargai perbedaan, yaitu anti bullying ya. Karena perbedaan itu rawan dengan bullying ya. Kita nyanyikan lagu anti bullying. Bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling Menyayangi. tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Kemudian ngasih ini adalah untuk sampean tulis refleksi hari ini ya. Silakan ditulis. Ditulis hari ini ya. Sudah? Setelah pelajaran hari ini berarti kita akan menjadi orang yang apa, Cah? Anak yang menghargai pendapat orang lain, agama orang lain, kebiasaan orang lain, dan budaya orang lain. Oke. Anak-anak, berarti kesimpulannya adalah apa? Menghargai perbedaan itu adalah perintah dari Allah. Perintah dari siapa? Allah. Ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan sendiri adalah pedoman hidup kita. Berarti kita harus taat kepada Allah dan Rasul Allah. Gitu ya. Nah, pelajaran selanjutnya, karena hari ini sudah indahnya saling menghargai, selanjutnya adalah hidup rukun dalam perbedaan. Apa anak-anak? Hidup rukun dalam perbedaan. Sengkeras apa? Hidup rukun dalam perbedaan. Aduh, terima kasih untuk hari ini, antusiasnya bagus banget, presentasinya juga bagus banget, sampean berani, sampean hebat, oke? Sebelum itu, ayo kita selawatan terlebih dahulu, dipimpin oleh Desya. Sholatullah salamullah ala
Doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna Rabbana bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih anak-anak hebat hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.